Shalom, selamat sore para perempuan yang Tuhan kasihi. Di sore hari ini kembali kita akan mensyukuri kasih penyertaan Tuhan yang kita rasakan dan kita alami dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dan kita akan mengawali ungkapan syukur kita saat ini dengan bersama-sama kita memohon doa untuk kita juga menyatakan syukur dan permohonan kita atas segala hal yang dapat kita rasakan dan kita jumpai dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika sore hari ini bersama dengan para perempuan yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, kami bersyukur oleh karena kami masih diperkenankan Tuhan untuk dapat mengisi dan menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan di sore hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami masih dapat memuji Tuhan, sekalipun itu dari rumah kami masing-masing. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan, sekalipun juga kami lakukan dari rumah kami masing-masing secara pribadi bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Namun kami tetap meyakini bahwa dari firman Tuhan ada pengajaran, ada tuntunan dan hikmat yang hendak Tuhan jadikan sebagai tuntunan bagi kami semua. Oleh karena itu di sore hari ini kami siapkan diri dan hati kami untuk menyambut kebenaran firman. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kaum perempuan yang berbahagia, sore hari ini saya memilihkan bacaan untuk kita dengar dan kita renungkan bersama adalah Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26 bagian A. Kita akan dengarkan bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26 bagian A. Dikatakan demikian. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang di kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenal Allah ini. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari. Amin. Demikian firman Tuhan yang dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, di ayat yang ke-26a dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Kita pasti pernah melihat sebuah kendaraan yang paling baru, baik itu sepeda motor ataupun itu mobil, itu keluar dan diproduksi dengan segala kelengkapan yang luar biasa. Ada banyak aksesoris yang menempel di kendaraan itu dengan perpaduan yang begitu menarik, baik warna, model, bentuk, dan lain sebagainya. Maka aksesoris yang ada pada kendaraan itu, baik eksterior ataupun interiornya, sungguh merupakan sebuah perpaduan yang menarik. Oleh karena ada perpaduan yang menarik antara mobil secara utuh di bodinya dengan aksesoris-aksesoris yang menjadi kelengkapannya, maka banyak orang yang tertarik sehingga kemudian membeli baik sepeda motor ataupun mobil itu sendiri. Kita bisa perhatikan itu, ada banyak sepeda motor dengan model baru dan aksesoris yang luar biasa. Namun pernahkah kita juga melihat baik sepeda motor ataupun mobil yang tadinya begitu menarik dengan segala kelengkapan dan aksesoris yang ada dan menempel, kemudian dilepas satu persatu oleh anak-anak kita. Oleh karena anak-anak kita punya ketertarikan untuk melihat atau mungkin juga memodifikasinya, maka aksesoris itu satu persatu dilepas.
Aksesoris itu satu persatu kemudian ditanggalkan, sehingga jadilah baik sepeda motor atau mobil itu apa adanya dalam bentuk kerangka. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, menarikkah kendaraan itu ketika bagian-bagian penting atau bagian-bagian yang menjadi aksesorisnya dilepaskan, hanya tinggal kerangka saja? Pasti tidak menarik. Pasti tidak banyak orang yang tertarik ketika sepeda motor atau mobil itu hanya tinggal kerangka. Bodinya dilepas, aksesorisnya dilepas, semua hal yang seharusnya menjadi kelengkapannya dilepas. Tidak ada lagi yang menarik. Aksesoris yang ada pada kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil, betapapun itu sekedar aksesoris, maka aksesoris itu dipasang pada motor atau mobil sengaja dirancang dengan perpaduan warna, dengan perpaduan model dan bentuk sedemikian rupa supaya menampilkan keindahan yang seutuhnya, supaya menampilkan karakter kendaraan yang seutuhnya. Dalam hidup ini saya mengamati para perempuan juga senang mengenakan aksesoris. Ketika kita pergi ke pesta teman, ke pesta sahabat kita, tidak jarang di antara kita pun juga mengenakan aksesoris. Mulai dari anting-anting, gelang, tas, sepatu. Kita kenakan aksesoris itu supaya menjadi semakin serasi. Serasi untuk kemudian membuat orang lain kagum melihat dan memandang kita. Ada sesuatu yang berbeda ketika aksesoris itu kita bawa dan menempel pada tubuh kita, melekat pada kita. Ada sebuah perubahan yang orang lain lihat sehingga membuat orang lain terkagum-kagum. Bahkan mungkin juga jika kita masih sendiri, kita masih lajang, bisa jadi membuat lawan jenis kita tertarik. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasih, bicara soal aksesoris yang melekat pada kita bisa membuat orang lain tertarik, bisa membuat kita memiliki sisi lain yang membangkitkan semangat dan gairah dalam perjalanan hidup ini. Maka saya ingin mengajak kepada kita juga betapa pentingnya dalam perjalanan hidup ini kita juga membutuhkan dan memerlukan kelengkapan. Kelengkapan yang seharusnya menjadi identitas otentik kita. Kelengkapan yang seharusnya membuat jati diri kita hadir seutuhnya. Sama seperti motor dan mobil membutuhkan kelengkapan yang utuh supaya memiliki daya tarik bagi si pembeli atau bagi konsumen. Demikian pula ketika kita mengenakan aksesoris saat pergi ke pesta teman atau ke pesta saudara, itu akan membuat orang lain tertarik. Maka hidup ini pun perlu diperlengkapi dengan kelengkapan yang pada akhirnya membuat orang lain tertarik bukan lagi pada kita, tapi tertarik pada pemberi kelengkapan itu sendiri di tengah perjalanan hidup kita. Pernahkah kita perhatikan? Dan pernahkah itu menjadi bagian yang kita pikirkan untuk kemudian itu diwujudkan oleh kita dalam perjalanan hidup ini? Bahwa saya sebagai perempuan bukan hanya membutuhkan aksesoris yang tampak dari luar, aksesoris duniawi, tapi saya juga membutuhkan sebuah kelengkapan yang lahir dari perjumpaan dan pengenalan saya dengan Tuhan, sehingga itu menjadi kelengkapan yang membuat orang lain semakin ingin dan ingin mengenal Tuhan di tengah perjalanan hidup ini. Kalau boleh saya katakan sebagai kelengkapan, maka tentu saja ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kehadiran kita sebagai perempuan harusnya tidak hanya menjadikan aksesoris duniawi sebagai hal yang kita butuhkan. Itu hanya sarana yang melekat pada kita. Tapi aksesoris lain yang seharusnya ada pada diri kita
lahir dari diri kita, lahir dari hidup kita adalah sikap, tingkah laku, cara berpikir dan tutur kata kita. Itu diperlukan oleh kita. Karena kita sadar betul tanpa sikap yang baik, tanpa tingkah laku yang benar, tanpa cara berpikir yang terarah dan tertuju untuk Tuhan, tanpa tutur kata yang penuh dengan kelembutan, tanpa kerendahan hati, tanpa kasih, tanpa kesabaran, maka tidak ada artinya hidup kita. Seperti kita pergi ke pesta tetapi tidak mengenakan kelengkapan yang sebenarnya, tidak mengenakan aksesoris yang diperlukan. Kalau saya boleh katakan sekali lagi, sikap hidup, tingkah laku, cara berpikir, tutur kata, kasih, kemurahan, kelemah lembutan adalah ciri utama dan ciri otentik kita yang harus diperlihatkan dan ditunjukkan oleh kita dimanapun kita berada. Karena kita mau dengan ciri-ciri itu, dengan identitas yang asli itu, dengan identitas yang sebenarnya itu, hidup kita semakin diperlengkapi. Tuhan sudah melengkapi kita memang dengan akal budi, tetapi akal budi itu mesti juga menjadi bagian yang menjadi karakter kita seutuhnya. Akal budi itu harus menjadi bagian yang menguasai kita untuk dilahirkan sebagai sebuah karakter kita dimanapun kita berada. Untuk apa penampilan yang menarik tapi karakternya tak semenarik penampilannya? Untuk apa aksesoris yang berkilau-kilau tergantung di telinga kita dan di leher kita, tetapi hati kita tak berkilau di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan? Untuk apa kita punya tas yang trendy, punya tas yang modis sebagai aksesoris kita ketika kita bepergian kemana-mana, kalau kita tidak punya hati yang mau menyambut dan menerima setiap orang dengan sukacita dan menempatkan setiap orang berharga? Sama seperti tas, kita tempatkan di dalamnya adalah dompet, handphone, dan segala hal yang berharga dalam hidup kita. Hati kita pun seharusnya menjadi tempat untuk menyambut dan menerima orang lain dengan berharga, dengan sukacita. Begitu juga tingkah laku kita. Penampilan menarik, make up harganya mahal, tapi kalau hati kita tidak di make up dengan baik oleh kelembutan kasih Tuhan, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang disampaikan pengkhotbah kepada kita, kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Saya percaya kita sebagai perempuan dikenan oleh Tuhan. Dan supaya kita semakin dikenan oleh Tuhan, maka tentu kita harus memperlengkapi diri kita dengan nilai-nilai yang sebenarnya, dengan nilai-nilai yang seutuhnya. Ibarat kendaraan, keutuhan nilainya itu terletak juga pada aksesoris dan kelengkapan yang dimilikinya. Demikian pula kita harus mengakui dan menyadari bahwa tingkah laku, sikap hidup, tutur kata, cara berpikir, perbuatan dan tindakan kasih kita, contoh kesabaran kita harus menjadi contoh buat orang lain. Yang pada akhirnya dengan nilai-nilai itu kita akan semakin berharga dan memancarkan cahaya kasih Allah yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau aksesoris kita pandang penting dalam kita melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan dalam perjalanan hidup ini, maka jangan abaikan juga sikap, tingkah laku, tutur kata kita kepada sesama kita, karena itu pun juga akan menjadi bukti dari cara kita percaya dan mengenal Allah di tengah perjalanan hidup ini. Itu akan menjadi bukti dari pengenalan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu,
Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali. Jangan hanya kita mementingkan aksesoris duniawi yang dapat dibeli dengan uang, lalu kemudian setelah masa-masa jayanya hilang, itu akan tenggelam dan tak lagi diingat orang. Tapi pikirkanlah bagaimana kita menampilkan kualitas hidup rohani yang memiliki kelengkapan utuh dan sempurna. Kesempurnaan kita memang datangnya dari Allah, karena Allah kita adalah sempurna. Tetapi alangkah juga baiknya ketika kita dihadirkan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kita memaknai bahwa saya dipanggil untuk memiliki keutuhan diri dan keutuhan identitas dalam sebuah kelengkapan yang semakin mumpuni. Bukan hanya soal pengetahuan, bukan hanya soal ilmu, tetapi sikap, karakter, dan tingkah laku yang harusnya juga mumpuni, sehingga membuat orang lain dapat mencontoh dan mengikuti kita. Bagaimana orang akan mengikuti kita? Dengan segala kelengkapan yang kita punya, ketika kelengkapan itu tidak menarik buat orang lain. Kalau giwang atau anting yang kita pakai, kalau tas yang kita gunakan membuat orang lain tertarik dan ingin membeli, maka seharusnya cara hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita membuat orang lain tertarik untuk belajar. Penting Bapak Ibu, saudara-saudariku, khususnya kaum perempuan, dalam rangka kita mewujudkan tugas dan tanggung jawab kita. Sangat penting. Penting sekali bagi kita selaku kaum perempuan untuk tidak memikirkan hanya hal-hal yang terkait aksesoris duniawi, tetapi juga aksesoris yang pada akhirnya dapat menunjang kehadiran kita untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau make up, tas, giwang, kalung, dan aksesoris lainnya itu menunjang penampilan kita di hadapan sesama, tapi tutur kata, perilaku, cara hidup, dan gaya hidup Kristiani kita itu bukan hanya menunjang di hadapan sesama, tapi juga akan mendukung kita untuk menjadi orang-orang yang pada akhirnya berkenan di hadapan Allah dan tercatat oleh Allah dalam buku kehidupan, oleh karena perilaku kita, oleh karena karakter kita, oleh karena hal-hal yang kita lakukan dan kita buat sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah membuat kita berada dalam sukacita. Tuhan sudah membuat kita berada dalam kesenangan, maka sekarang tanggung jawab kita untuk kembali menyenangkan Tuhan, para perempuan gereja, dengan sikap, dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita yang berkenan kepadanya. Tidak mudah memang, tetapi hal itu harus menjadi bagian dari upaya kita yang terus-menerus dan berkesinambungan. Karena jika tidak, kita akan terjebak untuk memikirkan hal-hal yang bersifat aksesoris duniawi, tetapi hal-hal yang bersifat aksesoris surgawi menjadi bagian yang kita abaikan. Tuhan mau mengajak kita melalui pengkhotbah untuk juga mementingkan kelengkapan-kelengkapan yang mendukung dan menunjang kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan dimuliakan lewat segala kelengkapan yang kita miliki di tengah perjalanan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami selaku kaum perempuan gereja, kami sadar betul tidak jarang kami mementingkan aksesoris duniawi yang terlihat indah dan berkilau di pandangan mata kami, bahkan sesama. Tapi hari ini kami diingatkan melalui pengkhotbah agar hati kami semakin berkilau memancarkan nilai-nilai kehidupan yang berkenan dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, tolong dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.